Kami menyapa semuanya dan juga yang terhormat Master Deddy Corbusier. Di sini aku baru banget mendengar tentang perdebatan antara Om Deddy dan netizen mengenai depresi. Nah, di sini aku pengen menyampaikan pendapat aku, bukan ingin menjadi musuh Om Deddy, tetapi lebih ke ingin membuka pikiran aja buat Om Deddy dan juga semua mungkin teman-teman yang punya stigma tertentu tentang mental health kayak gitu. Jadi aku sendiri bicara di sini sebagai seseorang yang juga mengalami depresi. I'm a major depression survivor. Ya, aku bersyukur banget sampai saat ini aku masih bisa menjadi survivor. Aku masih bisa hidup dengan cukup normal sampai saat ini, walaupun dengan bantuan-bantuan obat-obatan. Tapi aku sangat bersyukur aku masih bisa di sini dan bicara. Aku pribadi udah mengkonsumsi obat selama dari umur 18 tahun sampai sekarang. Aku hampir berumur 31 tahun, waktu yang panjang, tapi ada progres yang baik, cukup baik sampai saat ini. Jadi pertama-tama apa sih depresi itu gitu? Sebenarnya depresi itu sudah officially an illness gitu. Jadi memang depresi adalah penyakit. Jadi bukan bukan perasaan, bukan suasana hati, bukan, tapi ini adalah penyakit. Nah, kenapa depresi ini sering banget jadi diremehkan, disalahartikan? Karena banyak banget orang-orang yang menyalahgunakan kata depresi itu. Seperti kayak lagi sedih, ngomongin depresi, lagi stres berat, ngomongnya aku lagi depresi nih, putusin pacar, depresi, kalah lomba, depresi. Kayak maksudnya gampang banget gitu itu diucapkan gitu. Padahal sebenarnya itu bukan hal seperti itu gitu. Yang dikit-dikit bisa kamu sampaikan bahwa kamu depresi. Kamu itu butuh untuk bilang kamu depresi, kamu butuh diagnosa dari dokter. Sebenarnya kan begitu ya. Nah, itulah. Nah, depresi sendiri manifestasinya bisa di pikiran, perasaan, dan juga even ke fisik. Aku sangat setuju sekali dengan statement Om Deddy bahwa bersyukur itu pilihan. Iya, betul sekali. Aku sangat setuju dengan statement itu bahwa bersyukur itu pilihan. Tetapi depresi itu bukan pilihan. Semua orang harus belajar untuk bersyukur, tapi tidak semua orang depresi. Aku pernah menemui orang-orang yang meminta uang, jadi dengan mengemis, dia minta uang, cari uang, dan ketika dikasih uang, uangnya dibanting karena cuma dikasih 100 perak. Tapi dia tidak depresi. Ada juga orang yang udah punya posisi, punya uang banyak, udah cukup banget hidupnya, tapi masih iri aja sama orang, masih sikut sana, sikut sini, masih aja korupsi, tapi dia tidak depresi. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya ya antara bersyukur dan tidak bersyukur dan depresi, atau bersyukur lalu sembuh depresinya. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu gitu. Karena depresi sendiri itu adalah permasalahan di kimiawi di otak dan juga hormon-hormon yang bekerja, yang itu nggak bisa dikontrol oleh orang itu sendiri gitu. Jujur buat aku sih, untuk justru orang-orang depresi ini yang masih bisa hidup sampai saat ini, yang masih berjuang untuk orang-orang di sekelilingnya, mereka mengungkapkan rasa syukur mereka dengan mereka tetap hidup, bertahan dan berusaha despite of their ultimate pain itu gitu loh. Jadi aku pengen cerita sih bahwa depresi itu sangat menyakitkan. Jadi jangan kalian pikir itu hal yang sepele. Jadi bukan yang kayak cuman sekedar sedih, bukan cuman sekedar gimana, tapi sangat menyakitkan sampai kadang nggak tertahankan, jujur aja kayak gitu. Jadi kita nggak bisa anggap enteng bahwa sebenarnya depresi ini juga seperti apa ya, it's problem of the world gitu. Ini udah kayak pandemi yang terus-menerus berjalan gitu. Jadi depresi sendiri tidak lebih kayak lebih remeh dibandingkan COVID, kan depresi sendiri sudah membunuh banyak sekali manusia di dunia ini. Kalau misalnya memang
depresi seremeh itu hanya tentang bersyukur dan tidak bersyukur, ngapain kayak tenaga-tenaga medis itu memikirkan tentang obat-obatan, benar-benar membuang kos, membuang biaya dan usaha untuk membuat obat, untuk mempelajari psikoterapi. Bahkan sekarang ada yang namanya deep brain surgery yang lagi diteliti, yaitu itu surgery untuk menyembuhkan orang-orang depresi. Jadi semacam ada satu plat baterai yang punya 2 antena, jadi plat baterainya ditanam di sini, terus kabelnya itu dihubungkan ke otak yang berhubungan dengan otak yang mengatur mood. So, ini sesuatu yang sangat dipikirkan, sesuatu yang sangat penting. Dan dari pengalaman aku pribadi, jadi kalau depresi itu kan ada yang namanya episode, jadi dimana kamu benar-benar titik bawah dan kadang kamu bisa jadi normal. Nah, ketika aku normal, aku bukan orang yang tidak bersyukur. Maksudnya kayak aku sempat di hidup yang susah gitu, kayak dimana teman-teman aku bisa ngapain, aku nggak bisa karena memang nggak ada uang kayak gitu kan. Dimana ketika makan aja aku tuh kayak makan sama temen-temen nongkrong, aku cuma bisa pesen es teh gitu, dan aku bilang aku kenyang padahal lapar banget karena nggak ada duit kayak gitu. Tapi aku baik-baik aja, kayak ya udah gitu loh, bersyukur aja. Tapi ketika depresi itu ada gitu, kayak semuanya jadi susah, semuanya jadi begitu berat kayak gitu. Jadi pas aku minum obat dengan tepat, obat yang tepat, itu menjadi mudah lagi gitu. Jadi lebih mudah. Jadi ketika kita diberi arahan, apa semua lebih mudah. Jadi kenapa bisa ada perbedaan-perbedaan itu gitu? Ketika depresi kita ngerasa kayak nggak jadi diri sendiri gitu, nggak bisa gitu. So kita mesti banget bersyukur dan apresiasi teman-teman yang masih komen di postnya Om Deddy, yang mana terlepas dari sakit dan penderitaan yang mereka alami, mereka masih stay alive, mereka masih berjuang, mereka masih berusaha, mereka masih bicara, masih komen, mereka speak themselves and speak for their fellows kayak gitu. Dan itu harus diapresiasi. It means mereka masih mensyukuri tentang kehidupan ini. Yang terakhir aku cuma pengen ngomong juga, life is not that simple. Yet life is simple. Life is not that simple because we have to learn so many things. But life is simple because when we have empathy, we will learn. Itu dari aku. Statement terakhir aku, yes, being grateful is a choice. It's everybody's choice. But depression is not a choice. Thank you semuanya. Semoga bisa jadi bibir yang bicara buat teman-teman yang membutuhkan. Bye.